Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu, bapak sekalian? Sehat ya Baik, tentunya ya. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita sampaikan, ungkapkan, ekspresikan sebagai bagian dari ibadah kesyukuran kita untuk seluruh nikmat yang Allah berikan. Doa keberkahan, rahmat tak pernah menjadi bagian yang terlewatkan dari usaha kita menunjukkan kecintaan kepada beliau yang menjadi suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Sallallahu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Mhm. Wasallam. Ibu-ibu, apa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kajian kita pada pertemuan sebelumnya membahas Tamiyatul Mufrodat tentang apa, ibu-ibu sekalian? Tentang apa? Tentang Kata apa? wala tafaroku itu, Iya, waktasimu betul wala ya. tafaroku. Iya, dan kata-kata yang berkembang dari tiga huruf pokok. Ada fa, ada rob, ro, dan kof. Coba aja lihat itu. Coba lihat itu katanya itu. Fa-nya ada bolongnya nggak? Apa ya Pak? Kata fa, Bolong. huruf fa, ro, dan kof, coba perhatikan. Ya, Ya, Fa-nya, tulisan fa-nya ada bolongnya nggak? ada, Hmm. Kofnya ada bolongnya nggak? ya, ada. Nah, ro-nya ngiket nggak? ngikat. Enggak. Pas. Enggak. Nah, ya gitulah. Makanya kalau komunitas kita itu akan tercerai-berai kalau seperti yang tergambar dalam kata itu. Kalau ada aja satu yang tidak jujur, tambah lagi ada yang nggak jujur, tambah lagi tidak ada yang mengikat antar kita, udah bablas anginnya. Karena itu Bapak sekalian, itu kejujuran menjadi awal untuk persatuan. Nah, jadi ketidakjujuran adalah awal dari perpecahan. Apalagi kalau akhirnya gitu, ketika ada ketahuan satu yang bohong gitu ya, bolong omongannya, wah jadi serangan tuh pihak yang lain, bukan memaafkan, bukan menutupi efeknya, tapi malah jadikan serangan. Udah makin cepat itu perpisahan itu akan terjadi. Kayak begitulah Bu Ninis itu. Insya. Untuk mengatakan bahwa ini bahasa kerennya luar biasa. Makna itu bukan hanya dari sebuah kata ketika sudah memiliki arti dan makna. Bahkan dari bentuk tulisan, dari bunyinya saja sudah ada makna, ide, gagasan, pemahaman yang bisa kita pahami bersama. Ini mah canggih luar biasa. Bagi yang apa katanya? Tuh, ayat yang digunakan sebagai moto oleh bahasa Arab Qurani, walaqad Yasarnal Quran. yassarnal Qur'ana, terus fahal Fahal min mudakir. muddakir. Nah, tapi persoalannya kita mau berpikir untuk menjadikannya sebagai peringatan apa tidak? Ya gitu. Baik, Bapak sekalian, kita akan lanjut ya kajian kita dengan Tanmiyatul Mufrodat berikutnya gitu ya. Eh, Kata apa yang akan kita bahas berikutnya, Ibu sekalian? Nasyaro. Nasyaro. Baik. Kita Yansur. akan melanjutkan kajian kita pada aspek Tanmiyatul Mufrodat dengan mengkaji bersama eh, kata yang berkembang dari tiga huruf pokok yaitu nun, shin, dan ro. Oh, Ya, ungkapannya pada ungkapan wakana fil arabi uyubun muntasyirah. Untuk itu mari Ibu Bapak sekalian dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala ya, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Baik, Ibu sekalian, mari kita lihat ya dari ungkapan wakana fil arabi uyubun muntashirah. Apa makna yang ibu-ibu, bapak bisa ungkapkan dari pernyataan tersebut? Bangsa Arab Iya. itu tersebar luas, itu menyebarluaskan aib-aib gitu ya, Pak ya? Oke, baik. Terima kasih, Bu Ninis. Yang lain gimana? Apa yang bisa dipahami dari ungkapan tersebut? Aib tersebar di Ya, bahasa Arab. aib tersebar. Dahulu kala, Iya, gimana? dahulu kala di dalam bangsa Arab itu banyak tersebar aib-aib. Iya, baik. Terus yang lain ada? Oke, baik. Kita akan bahas kata muntasyirah. Kata muntasyir bentuk katanya apa, Ibu sekalian? Bisa terlihat ya, bisa dilihat pada slide yang kami kirimkan. Bentuk katanya apa? Muntasyirah bentuk 4. Ya, bentuk 4, sifah. Lebih spesifik mungkin bisa disebutkan ya. Ya, ibu-ibu ketahui muntasirah ini sifah yang mana? Oh, Bukan ya? Yang mu'al itu, Pak. Isim Iya. fa'il, Pak. Ya, Yang mana dia? Isim fa'il. Iya, oke bagus. Itu mu'al. adalah isim fa'il. Ya. Mu'al mu'il. Yang diawali dengan mim kan indikasi bahwa dia berkembang dari fi'il lebih ya, Banyak. lebih dari 3 huruf. Huruf. Itu yang kita baca ya. Intasyara. Ya, intasyara. Intasyara kalau dari segi ya, intasyara kalau dari segi arti dalam bahasa Indonesia dia seperti pasif ya. seperti apa, Pak? Pasif. Seperti bermakna pasif. Pasif. Ya, Dikirain pasif. kedengeran. Walaupun dia tidak menggunakan bentuk pasif dalam bahasa Arab. Apa namanya dalam bahasa Arab untuk kata fiil bentuk pasif? Pasif. Bu Nirma ini boleh dibuka mikrofonnya Bu supaya pemikiran Ibu ya bisa dinikmati juga oleh teman-teman yang lain. Tidak menjadi latihan kebatinan. Iya. Sekarang ono suarane ora ono wonge. Apa Ibu sekalian? Mana aku nggak kebuka. Dalam versi Arab bentuk pasif Nih, dan Apa sih? Lupa. ya diingatkan, izin mengingatkan ya Ibu sekalian ya. mana ininya, Nak? Majhul. Iya. Iya. Namanya fi'il mabni lil majhul. Apa penandanya Ibu Bapak sekalian untuk fi'il mabni lil majhul? Awalnya pakai doma, satu sebelum berakhir kasrohin. Udah itu saja Pak Agam? Sementara. Sementara. Oke, yang lain gimana? Yang kecil ada. Majhul ada apa? Ada? Ya baik, izin mengingatkan kembali ya. Tentu yang pertama diingat dulu bahwa kita sudah punya fi'il madin dan fi'il mudhari. Mengapa? Karena itu akan menentukan penanda masing-masing. Majhul di madin al-madi beda dengan penanda majhul di al-mudhari. Ya.
Kalau yang Pak Agam tadi sebutkan tadi itu di madin apa di mudhari? Madin. Ya, kalau mudhari'nya Muntasyaroh. beda lagi yang dibicarakan. Kita bicarakan fiil, Pak Agam bicarakan isim yang dibentuk sifat. Yang lain gimana? Yang lain? Yantasiroh. Yuf'alu. UI, UA. Nah, itu dia. Di al-madi penandanya UI, I, di mudhari penandanya UA. U. Ini kan beda, lihat ya. Tidak kan? Tidak begitu dia. Tapi maknanya tersebar. Bagaimana cara memahami? Tersebar di sini tidak dalam arti eh, menekankan pada makna pasifnya ya, buat sekalian. Ini seperti halnya pola-pola kata, seperti halnya kata-kata lain yang menggunakan pola ini juga akan memiliki makna seperti ini. Apa polanya untuk kata intasyara, ibu-ibu apa sekalian? Ifta'ala. Iya, Infa'al. baik. Apa yang teringat? Indikasi makna pada kata yang berpolakan ifta'ala. Makna hasil. Iya, betul. Itu bermakna hasil. Nah, ketika menyebarkan, nah, hasilnya apa? Ada yang tersebar. Tersebar. Menyebarkan apa bahasa Arabnya? Nasyara, yansyuru, nashr. Nah, hasilnya adalah intasyara, yantashiru, bentuk sifahnya muntasyir, Muntasyir. bentuk amarnya intasyir. Muntasyir. Iya. Oke. Coba kita mantapkan lagi, ibu-ibu, awas sekalian, dalam memahami kata dengan melihat penggunaan kata tersebut dalam sebuah kalimat lengkap. Kita baca contohnya, ibu sekalian. Jahada Jahada muslimun muna linashrid da'wah al-islamiyah. Islamiyah. Iya. Islam. Ada yang ingin ditanyakan, ibu bapak sekalian, dari kalimat tersebut? Jahada, Pak. Coba Jahada. 3 pokoknya. Coba 3 pokoknya, Bu. Jahada ya. Apa? Hada. Ya, jim, ha, dan dal. Itu polanya apa ya kalau ibu duga itu? Jahada, polanya apa? Fa'ala. Fa'ala. Iya, itu kata Pak Tio, fa'ala. Fa'ala. Kata Bu Ninis, fa'ala. Kok bisa begitu? Karena kita tidak terbiasa setia pada panjang pendeknya kata. Maaf. Oke. Dari mana kita memulai itu? Mulai dari tradisi mengucapkan salam. Assalam. Assalamualaikum. Nah, tuh. Dari situ tuh dah pertahanan kita udah jebol itu. Assalamualaikum. Gitu. Dari situ tuh pertahanan kita jebol. Coba Bu Ninis ingat polanya apa? Ini kata jahada. Jahada. Polanya. Fa'ala. Oke, lanjutkan coba. Fa'ala, mudhari'nya. Mudhari'nya. Ya, Ada yang bisa bantu Bu Ninis? Yuf'alu. Apa pola mudhari'nya? Yuf'alu. Ya, ja'ala. Lupa ya. Yuf'alu. Yufa'ilu. Yuf'alu. Ya, fa'ala yufa'ilu. Untuk masdarnya, Bu Ninis, kira-kira apa sudah bisa disebutkan? Ya, fal. Yang lain boleh bantu kita? Pak Hafiz, monggo Pak Hafiz. Fa'ala, terus? Masdarnya ada jahat. Fa'ala, terus? Yufa'ilu, terus? Jada. Ya, oke, bagus. Benar, betul. Mufa'ala, satu lagi? Iya, coba lebih keras dikit. Iya, oke.
Izin dilengkapi ya. Fi'al. Bagaimana? Bu Ninis mau coba? Ya silahkan Bu Ninis coba dipraktikkan. Saya pakai fa'ala, Ibu pakai jahada. Siap Bu? Belum. Ayo, tarik napas. Siap. Siap gitu, Bu. Ayo, tarik napas. Ya, yufa'ilu. Keluarkan. Katakan. Ah, ini mah soal biasa. Itu. Yang lebih berat dari ini saja sudah berhasil saya lalui. Apalagi ini cuman otak-atik gatuk gitu. Ayo, sudah siap? Siap. Bu Ninis? Fa'ala Saya yufa. pandu Ibu mah mau pergi sendirian aja. Ya, Pak. Emang mau kemana Bu? Nggak ngajak-ngajak. Mau ke Semarang, mau ke ini, mau ke Malang. Iste, Wes. keren. Pantesan ya mau Bukan bikin surprise ya. Mau bikin surprise ya. Tiba-tiba bawa apel Malang, bukan apel bendera. Ayo, fa'ala. Ibu dengan katanya jahada gitu ya. Kita coba lagi. Jahada, Oke, bagus. Yufa'ilu. yujahida, Jahidu. Yufa'ilu lu 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 lu. yujahidu, Oke, bagus. Mufa'alah. mujahalah, Mufa'alah. mujahadah, Bagus. Puncak nih sekarang. Fi'al. mujah, Fi'al. 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 Ini ada alarm bunyi. Fi'al. 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 Jihad. jihad. Nah, mau nanya apa dari situ? Ya, 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 ya. Nah, kan itu kira jihad, ya, jihad. Keren kan? Itu makanya saya tuh nggak pernah tergoyahkan itu walaupun banyak orang yang nyinyir kata Pak Prabowo. Ini guru, muridnya nanya kok ditanya balik. Ternyata kan sehebat itu Bu Ninis punya pertanyaan dan bisa menjawabnya sendiri dengan bantuan kita. Ya, bantuan guru. Oke ya? Ya, Pak. Hmm. Itu artinya Ibu sekalian, pola-pola itu memang bukan untuk dihafal, tapi untuk digunakan dalam mengembangkan keterampilan kita memahami teks-teks bahasa Arab. Sayangnya Ibu sekalian kita tidak bisa menolak hukum alam bahwa keterampilan itu lahir dari latihan, pembiasaan, bukan lahir dari setiap mendengarkan ceramah agama. Oke, aman? Semua sudah dipahami? Man. Baik. Dari awal saya cari kesempatan ini ingin mendengar suara emas Pak Abdul Hafiz. Semoga iya. hari ini bisa terwujud ya. Itu. Nanti kita buatkan album khusus untuk Pak Abdul Hafiz. Silakan Bapak, apa yang dipahami dari kalimat yang tadi sudah kita bahas? Saya banyak lupa, Pak. Mana yang terlupa Bapak? Hampir semua sudah pernah Ayo dipelajari. sebut saja biar kita tidak salah bantu. Itu. Nanti masa bantunya cuman makan gizi gratis. Yang kami butuhkan kan bukan makan gratis. Yang kita butuhkan itu adalah sate Padang gratis. Ayo Pak Hafiz, yang mana yang lupa? Nanti teman-teman yang akan bantu. Bahannya itu. Yang mana Pak Hafiz? Yang lupa maknanya aja, maknanya. Sekarang kita sudah sampai pada ketika membaca kalimat tersebut, apa pemahaman yang ada dalam benak, dalam pikiran Pak Hafiz, lalu ungkapkan dalam bahasa Indonesia supaya kita semua bisa mendapatkan kebaikan dari ilmu, pengetahuan, wawasan Pak Hafiz.
Kan jahada itu perubahan artinya apa? Ibu-ibu, Bapak, Pak Hafiz nanya, jahada apa artinya? Jihad, Usaha. Iya, usaha, berusaha, berjihad, juang. berjuang gitu. Apalagi Pak Hafiz? Kan perubahan dari jahada tanpa Betul. jahada Yujibu. kan itu yang suka tidak ingat artinya. Enggak apa-apa. Yang sekarang aja ya Pak ya, kita fokus saja pada hari ini. Yang terlupa nanti kita urusi bersama. Nah, yang sekarang aja nih, yang ada kalimat ini kan, apa yang belum terpahami, apa yang lupa dari sini. Ya, baik, mari kita simak bersama pemahaman yang bisa dirumuskan, diungkapkan, disampaikan oleh Pak Hafiz. Dipersilakan Pak Hafiz, apa? Kaum muslimin berjihad untuk menyebarkan dakwah Islamiyah. Iya, oke, bagus ya. Baik, ibu-ibu Bapak yang lain ada pertanyaan, ada komentar? Belum. Ada? Belum ya? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ibu sekalian, perhatikan bentuk amernya. Untuk kata intasyaro, apa amarnya? Intashir. Itu domirnya apa? Oh, anta, Yang lain apa yang diduga? Domir dari intashir? Anta ya? Ya, bagus. Yang lain gimana? Anta. Sama ya. Kalau amr, ada domir apa saja yang pernah kita pelajari? Anta, anta, antum, anti, anti, antuma, anta, antum. Wih, keren. Bu Nini sudah belajar antuma segala. Padahal Iya, Nini artis-artis ketiga. gurunya keren, anak muridnya nggak keren, please. Enggak, justru saya bilang kalau dari versi murid ibu enggak keren karena yang diajari tidak dipegangi, yang tidak diajari justru itu yang diekspor gitu. Susah kalau dari Berarti terbolak, kebolak. gitu. Oke, enggak apa-apa ya. Kalau intashir adalah untuk domir anta. Kalau untuk antum, intasiru, ya Intasiru. bagus. Itulah yang terpakai di dalam Berarti ya. ayat Al-Jumu'ah ini. Nah, diawali dengan fa menjadi fantashiru gitu. Kita lanjut coba baca lengkap-lengkap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis Udiyatis sholatu salatu fantashiru fantashiru fil fil ardi ardi wabtagu min wabtagu min fadlillah wadhkuru wadhkurullaha wadhkurullaha katsiran katsiran la'allakum la'allakum tuflihun. tuflihun. Hendak ke mana Bu Dewi? Mau ke kampung katanya, Pak. Oh, kampung. Kampuang nan jauh di mato. Ya, ibu-ibu sekalian, ada kata ungkapan yang belum terpahami dari surah Al-Jumu'ah, nah, terutama untuk bapak-bapak nih, apalagi yang jadi khotib. Ada? Berarti
Aman ya? Aman, Baik. Izin aman. ya untuk sampel apa Bu Nurmaini sudah hadir? Nah, ini Oh, Nah, ada. iya, Hadir. silakan. Soalnya kamera tidak dibuka, jadi tidak kelihatan orangnya. kelihatan Silakan, Bu Nurmaini. Faiza, apa? Pak Kudiati. Silakan, Bu Faiza. Faiza. Nurmaini. Kudiati. Faiza, Maka jika kudiat. kudiat kudiat ya. Ini tadi Itu kan aman, sekarang tak aman. sholat ya. Ibu, Bapak yang sudah dapat kudiat apa? Telah didirikan atau telah Mm-mm. dilaksanakan. Apa maksudnya didirikan? Maksudnya telah dilaksanakan, tertunaikan. Dilaksanakan. Ya, Menaikkan. bagus. Sholat. Ada makna di-nya, Bu Fitri. Oh, Eh, kan itu majhul. UI Pak, pasif. Mm. Mm, 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 mm. Iya, Majhul Pak. ya. Pasif. Oke, bagus Majhul. ya. Oke, silakan Kalau Bu Nurmaini dilanjutkan. Tadi sudah dapat bantuan dari Bu Fitri dan teman-teman. maka jika didirikan sholat, Telah. maka Sabar ya Bu Ninis. maka itu kan fa maka ya. Maka jika iza didirikan sholat, maka bertebaranlah di bumi Mm-mm. dan carilah Mm-mm. dari apa nih yang Dunia. ya Dunia Allah. yang dari Allah dan berzikirlah kepada Allah banyak-banyak lah bagi kalian yang beruntung. Iya, oke, Iya. bagus, keren. Yang Alhamdulillah. lain mungkin bisa ditingkatkan levelnya. Kalau tadi ya sekilas Bu Nurmaini melaksanakan seperti itunya, gayanya gaya robot. Setiap kata muncul diartikan, walaupun itu malah mengalihkan perhatian. Makna penting karena tidak muncul secara tertulis, tetapi perlu dipahami secara eh, implisit, secara konteks, justru tidak muncul gitu. Itu bisa ditingkatkan lagi. Yuk, Ibu Bapak yang lain apa? Coba, Pak, Silakan, Bu Ninis. apabila kalian, antum tadi ya, Antum tadi yang mana? ini Pantasir. Oh Pantasiru itu. Tapi kan baru apabila kok sudah antum. belum. Itu maksudnya itu mau Oh mengingatkan. iya. Ibu luar biasa. Oke, silakan. Mohon maaf. Apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat, Iya. Evi telah selesai sholat, maka bertebaranlah, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak. Carilah karunia Allah di bumi, di muka bumi, dan carilah karunia Allah. Bertebaranlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah, dan banyaklah berzikir, dan banyak-banyaklah berzikir. Siapa? Ya udah. Udah. Oke, izin. La'allakum tuflihun apa versi Ibu? La'allakum tuflihun. Oh, Iya. Mantap. agar kalian beruntung. Iya, oke, bagus. Baik, yang lain boleh, yang lain itu diperhalus ya, diperhalus untuk bukan apa-apa sih, maksudnya ya sebenarnya yang udah disampaikan tadi udah oke. Cuma kita mau ambil sisi lain nih, kita mau tingkatkan level pemahaman kita tidak hanya sampai pada akal pikiran, tapi mudah-mudahan bisa sampai ke level rasa di hati. Ada? Baik, kalau tidak ada. Bu Ninis, Iya, izin Pak. konfirmasi, Bu Ninis. Ya, Pak.
Tuh, coba sampai as-sholah coba apa pemahaman Ibu sampai as-sholah saja. Asolah, Ya, fa'idza qudiyatis sholah. Apa pemahaman Ibu? bertebarlah kalian. Belum sebelum itu justru. Belum. Sebelum Faidah itu. pujiyati sholat. Sebelum itu. Kalian telah menyelesaikan sholat. Oke, bagus. Kita ulang lagi ya. Fa'idza qudiyatis sholah. Apa pemahaman Ibu? Apabila Mm-mm. kalian Mm-mm. apabila telah menyelesaikan sholat, apabila telah diselesaikan sholat, gimana itu kan? Akhirnya Bu Ninis Apabila berdiskusi dengan dirinya sendiri. Kalian menyelesaikan itu yang mana katanya dalam apabila telah diselesaikan sholat, iya. berkorban Iya, oke baik. Terima kasih ya. Boleh Pak, Ya, silakan Pak Tio, silakan. apabila sholat telah ditunaikan, maka bersebarlah di muka bumi dan carilah kurnia Allah dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, semoga kalian beruntung. Iya, oke bagus ya. Udah meningkat nih, ada berasa nih peningkatannya. Seumpama ditambahkan kalian tadi, ya bisa lebih komunikatif itu. Agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, baik buat sekalian, coba perhatikan kata kathiron. Apa maknanya? Banyak. Banyak. banyak Itu keterangan apa bukan? keterangan, Keterangan untuk apa? jumlah, Keterangan jumlah. Maksudnya gimana? kafir. Dia keterangan untuk kata yang mana? Boleh begitu ya. Berzikir, Pak. Nah, kalau begitu dekatkan dia. Begitu caranya. Banyaklah mengingat Allah. Berzikir kepada Allah, banyaklah mengingat Allah. Nah, hanya kalau ibu mulai dengan banyaklah yang disuruh itu banyaknya, bukan zikirnya. Zikir. Berzikirlah banyak-banyak kepada Allah itu. Nah, begitu. Agar kalian beruntung. Ini kadang-kadang masa sampai segitu. Coba nih perhatikan ini. Menurut ibu-ibu apa sekalian, beda nggak maknanya kalau kita mengatakan itu banyak berpikir dengan berpikir banyak. Berpikir banyak. Beda. Beda lah kan gitu tuh kira-kira gitu. Tuh. Yang bikin kita jadi sakit itu banyak Berzikir. Kok sakit banyak Banyak berzikir. berzikir. Maaf. Banyak Salah. mikir, bukan mikirnya banyak. Kalau ditukar dengan ingatlah gimana Pak Guru? Boleh. Gimana jadinya, Bu? Dan mengingat Allah sebanyak-banyak dan Oh ya, kalau begitu kembali lagi ke versi yang tadi. Oke. Baik, Ibu Bapak sekalian, sudah kita lihat contoh penggunaan nasr, tadi bentuk masdarnya. Sementara untuk penggunaan bentuk madin mudhari akan kita temukan pada pelajaran atau latihan kita yang lain. Ya. Ada pertanyaan dari latihan itu, Ibu-ibu Bapak sekalian? Tanya Bu Karmu, Silakan. itu pola infa'ala saya cari di buku sebelumnya, di buku berapa ya Pak Guru ya? Oh enggak ada. Ifta'ala. Kok infa'ala? Ya Ifta'ala. ininya polanya. Iya, ifta'ala. Oh iskala yang enggak ada in ya? Ifta'ala. Iskala, oh ya ada sih. Pola pertama berarti ya? Ya, betul. Halaman 30, buku 3. Terima kasih Bu Fitri. Kasih Bu. Oh, dia kalau buku 3 Mbak Fitri dia ini khotam. Hatam. Ya kan semua juga udah hatam. Sebelum ke baki 5, 6 kan semua lewatin baki 3. Kalau kita khatamnya itu banyak buku yang lain. Ya, alhamdulillah rezekinya kemarin baki 2, 3 sama Pak Erta ya, Pak. Alhamdulillah. Baik, makasih. Baik, mari kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian dengan Tanmiyatul Mufrodat. Alhamdulillah sudah selesai Tanmiyatul Mufrodatnya.
Kita lanjutkan dengan tadribat. Tadribat tunggal apa jamak Ibu Bapak sekalian? Tunggal. Ya. Terlibat latihan-latihan. Ada yang mengatakan tunggal, ada yang mengatakan jamak. Oke, kita Kalau lanjutkan. laki-laki Yang mengatakan ini tunggal, kira-kira jamaknya apa? Yang mengatakan ini jamak, kira-kira tunggalnya apa? Nah, itu adalah bagian dari cara kita memperkaya kosakata ya. Ya, dari beberapa usaha yang kita lakukan, termasuk yang tadi saya ceritakan ya tentang itu ya, 5 level kemukjizatan kata dalam Al-Quran, itu ya. Itu tadi saya sampaikan, itu akan terpahami dengan efektif kalau kita menjadikan kata itu istimewa di hati, bukan sekedar tahu arti. Apaan tuh abstrak? Betul, omongan Pak Guru pagi hari ini. Betul, memang karena ini juga merumuskan teori ya untuk kita bersama. Tapi saya ulangi kembali lagi. Tuh. Kita akan maksimal di dalam memahami, menghayati, ya, merasakan keistimewaan bahasa Al-Quran manakala kita memulai belajar dengan memposisikan kosakata secara istimewa, bukan hanya mengerti arti. Kalau kita mencukupkan diri, ini katanya, ini artinya, ini katanya, ini artinya, ini katanya, ini artinya, ya banyak keterbatasan yang bisa kita raih kalau gaya belajar kita hanya sampai di situ. Apalagi kalau arti itu dipahami pakai hafal mati, itu makin berat itu untuk mencapai level yang lebih tinggi dalam maksud yang kita inginkan. Kita akan bersama-sama Ibu Bapak sekalian ya. Kita akan sama-sama. Misalkan ini tadribat, kalau tadi ada yang mengatakan itu tunggal kurang teliti karena kan alif dan ta itu adalah penanda jamak. Jamak. Nah, alif ta adalah penanda jamak apa? Guru jamak ini Pak, ada alif lam alif tabribat. Iya. Itu Iya, jamak. terima kasih. Terima kasih Ibu mengulangi penjelasan saya ya. Jamak apa Ibu Bapak sekalian? Jamak siri. Jamak apa? Jamak muannas salim. Ya. Nah, bagi yang sudah memahami ini jamak muannas salim gampang. Karena jamak muannas salim itu terbentuk dari mana? Tak yang bulat dipecah karena ada alif gitu aja. Iya. Nah, berarti kalau ketunggal bagaimana? Goro-goronya dihilangkan, maka taknya akan kembali ke posisi semula. Muslimat, tunggal, muslimah. Muslim. Nah, gitu. Tadribat, tunggal, tadribah. Tadribat. Nah, tadribah sendiri, mu'annas. Mudzakarnya? Tadrib. 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 Tadrib bentuk katanya adalah? Zakar. Bukan, itu Bentuk jenis kata itu. Bentuknya adalah bentuk masdar. Masdar untuk kata apa? Kata untuk. Kalau taf'il polanya adalah fa'ala Fa'ala yufa'ilu taf'il. Taf'il. Darroba yudarribu tadrib. Ada yang ingat pola fa'ala mengindikasikan apa? Banyak pengulangan. Banyak berulang-ulang. Berulang. Nah, karena itu coba Ibu Bapak sekalian perhatikan ini. Tadribat itu kan berulang-ulang ya, berulang-ulang. Apa tadribah kita yang pertama ya? Tadribah kita yang pertama ibu-ibu. Nah, baca ya. Kita baca untuk melatih kemampuan kita memahami. Oke. Ya, kita baca
Jadi kita kemudian dalami bersama. Ya, Ibu Bapak sekalian, kita baca Ali Imran 105. 105. Ya. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? wala Wala takunu alladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa Ulaika lahum adzabun azim. Iya, baik. Dimantapkan dalam hati sambil menghayati, merenungi makna yang ada pada rangkaian ayat ini. Silakan Ibu Bapak sekalian. Ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan? Itu Pak, yang nomor ini kan Pak ya. Wala takunu, ada alif di depannya. Kalladzina tafarraqu, ada alif lagi setelah waw. Waktalafu, itu maksudnya apa itu Pak? Sama-sama pakai ada alif di Ibu depannya. masih ingat nggak? Saya dulu di depan kelas simulasikan. Pakai dompet saya. Ingat tak? ingat aja ya Pak RT ya Ingat bingung. nggak? Lupa. Bukan ingat aja Bu, tapi memang ingetannya isinya itu. Kan kebayangkan betapa indahnya hidup saya gitu. Isinya Qurani. Sate Padang lama nggak masuk-masuk tuh sate Padang. Gimana Bu Sate Fitri? Padang Tanggal itu berapa berapa jadinya kita mau meet up, mau belajar offline? Itu Mbak Bu Korinya belum. Oh, kita Mbak beralih Kori dari Bu kan Endah ke Bu Kori. ada Mbak Kori. Lah, katanya jadi pindah ke Mbak Kori. Oh iya, gimana kata Bu Kori? Belum, Mbak Korinya belum konfirmasi tuh Astagfirullah. sekarang denger tuh. Gitu. Udah join kan Mbak Kori? Kalau Bu Kori belum bisa memberikan kabar pasti, gimana Bu Ninis yang akan kasih kabar manis saja? Pak, suamiku sakit. Kita Aku kunjungi tidak sekalian. Tapi ngerepotin ya Bu ya. nggak nyaman di rumahnya, kadang-kadang dia Ya, ini. oke baik. Kita pindah kita pindah ke lain hati yuk, ke Pak Agam aja. Karena ada Bu Sri Suryani. Belum siap Pak Guru. Nah, kalau begitu bagaimana kalau ke Pamulang aja, ke Segondas? Walah. Apa tuh? Ya, kita Pamulang ketemu di Segondas. Segundas tuh apa Pak? Sego endas. Sego itu nasi, endas itu kepala. Jadi Enggak. olahan segala Oh, macam. maksudnya ke itu kirain ke rumah Pak RT. Ih, jangan ke rumah saya mah, udah pernah. Kita mah yang baru. Nanti setelah itu bisa, itu. Nanti kita ketemu di situ. Tinggal dijadwalkan Bu Fitri karena kelihatannya teman-teman yang lain Iya, punya Pak. banyak kendala. Kalau saya kan kadang-kadang seperti bujang, saya nggak ada rumah, nggak ada istri, jadi ngajakin ketemu di tempat makan. Masya Allah. Bundas. Ya, gampang itunya lokasinya di dekat Unpam jalan dikit. Kalau dari apa namanya dari Stasiun. arah itu ya. Kamu Stasiun Pak. Stasiun juga gampang. Nanti begitu keluar stasiun, Bang, Bang, tuh, Bang ojek gitu. Dikirain lompat. Tuh, kalau ada lubang, lompat, ada lubang, lompat. Oke, ya, kita lanjut ya, Bapak sekalian. Waktu itu saya ilustrasikan. Orang miskin, kata saya nih, saya contohin waktu itu. Orang miskin kalau buka dompet, uangnya sedikit atau habis biasa-biasa aja. Tapi kalau sampai suatu hari si miskin buka dompet, tahu-tahu uangnya banyak. Wow, banyak dari mana? Gitu.
Jadi waw alif itu menandakan banyak, Bu Nurmaini. Ya, jadi sama dengan tadi ya Pak Guru. Yang pertama tadi. Waskuru banyak Ya, juga. ada Ya. yang sama, ada yang berbeda gitu. Karena banyak itu, coba dikenali lagi ya. Karena banyak itu bisa di madin, bisa di amr kalau diakhiri dengan waw gitu. Bisa pula di mudhari gitu. Iya. Ya. Jadi bisa bahwa dia menandakan banyak, oke udah ya, dapat. Tapi perhatikan lagi untuk kecermatan, ini yang kita sebut dengan 4 cermat, paham arti, paham bentuk, paham jenis, paham posisi kata dalam kalimat. Gitu. Gitu. Tapi lama-lama saya mau ubah itu, nggak pakai 4 cermat, kayaknya orang nanggung Pak Guru, udah 5 aja gitu. Gitu. Jadi langsung gitu ya, 5 gitu. 5 hebat. Nah, gitu. 5 hebat. Pak Guru, Iya, teringat pertanyaan Bu Nurmaini, saya juga mau nanya juga. silakan, Kalau silakan. alif ya kan banyak ya. Kalau tanwin patah alif tuh sama ya Pak Guru? Sebentar. Tanwin, Seperti fathah, di kata ini, alif. Saya belum paham istilah yang Bapak pakai. Tanwin, nasron fathah, ada alif. iya, tanwin disertai alif. Nasron itu Pak Guru. Di mana itu, Pak? Itu kayaknya. Ada di atas Pak Guru, nasyaro yang Oh, Bapak syuru. melihat yang lain ini nih, lihatnya ayat yang kita bahas nih. Ya, kalau saya mau nanyain itu Pak Guru, kalau ya seperti itu. Nanti kita fokus ke ayat ini dulu ya. Setelah ini nanti izin ya. Kita tuntaskan Siap, ini, baru nanti siap, kita ke atas sana tadi. siap. Aman ini? Pak Hafiz, gimana Pak Hafiz? Arti dulu aja, minimal arti Pak Hafiz. Sudah bisa diketahui arti kata per kata. Kayaknya si Kayaknya sih apa tadi? Mohon maaf. kayaknya si iya. Oke, boleh dicoba Pak Hafiz, silahkan. Dan janganlah kalian menjadikan kalladzina seperti orang-orang yang berpecah belah, tafarraku wakhtalafu, dan berpisah ya, salah dan berpisah dari Ba'dima sesudah datang kepada mereka bayinat kebenaran wa'au apa ini? Ulaika dan bagi mereka azab yang besar. Oke, bagus. Terima kasih Pak Hafiz. Yang lain, boleh kita dengarkan pemahaman yang didapat dari ayat, dari kutipan ayat ini, surah Al-Imran. Dan janganlah kalian seperti itu seperti boleh nggak Pak Guru? Seperti yang Ada berapa pilihan yang Ibu punya? kalazi orang-orang yang seperti Ini orang nanya dia nggak jawab balik. bercerai, berselisih, bercerai Pak ya. Hilang. Dan
bagi orang yang datang kepada yang apa nih, dan mereka mendapatkan azab yang besar. Kalimatnya dipotong-potong lagi. Sudah? Coba Pak Guru. Saya konfirmasi ke Bu Nurmain dulu. Sudah, Bu? Ya, Pemahaman Ibu tadi akan semakin mudah dimengerti manakala Ibu memakai ilmu yang kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, yaitu yang diistilahkan dalam bahasa Arab dengan istilah fiil dan fa'il. Wah, mantap itu kalau udah ilmu fiil dan fa'il itu dipakai, maka nanti kita bisa mengubah ya sesuai dengan kebutuhan dan senyaman kita. Oke, dipersilakan Pak Agam berikutnya. Siap. Saya coba ya Pak Guru ya. Iya, silakan ya. Kalian janganlah menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Setelah datang kepada kalian bukti yang nyata. Mereka itulah bagi mereka ajab yang dahsyat. Iya, nih keluar deh gaya Betawinya. Ajab katanya. Azab. Jadi ajab gitu. Zainuddin jadi Jainuddin. Lama-lama jadi Jen. Namanya jadinya Jenot. Baik, terima kasih Pak Agam. Yang lain boleh? Yang lain? Nanti kita Jam-jam. mau ini ya, Ibu sekalian. Nanti kita mau diskusikan ya satu pola yang ini tidak sering kita temukan, namun pernah ya kita bahas sebelum. Yang lain dipersilahkan. Saya coba Pak Guru. Ya silakan Pak Tio. Awal ya. Dan janganlah kalian menjauh seperti orang-orang yang telah bercerai-berai dan berselisih dari sesudah apa yang telah datang kepada mereka yang jelas, maka dan mereka itulah bagi mereka ajab yang besar. Itu Pak Guru. Iya, baik. Terima kasih Pak Tio. Ibu-ibu, Bapak yang lain silahkan berbagi. Kita akan akan mendiskusikan ulang salah satu dari materi yang dulu kita pernah temukan, walaupun tidak sering ya, tapi akan kita bahas lagi. Silakan, Bapak sekalian. Coba Pak, Ya, silakan Bu Ninis. janganlah kalian menjadi orang-orang yang bercerai-berai setelah sampai kepada kalian keterangan yang jelas. Mereka itulah orang-orang yang tersiksa pedih apa sih? Dan yang mendapatkan siksa yang pedih. Iya, oke, bagus. Sudah, yang lain? Sama dengan salah satu dengan apa pemahaman yang sudah disampaikan oleh sahabat kita sebelumnya? Atau ada hal baru? Dah, kalian Silakan. janganlah menjadi orang yang bercerai-berai dan berbeda pendapat atau berselisih paham setelah datang penjelasan kepada mereka. Bagi mereka azab yang pedih, azab yang agung, balasan yang agung. Pedih agung, azim, keras, pedih. Udah Pak. Iya, baik. Nah, mari kita lihat Ibu-ibu sekalian ya.
Coba tadi, coba tadi ya. Bu Nurmaini mau coba nggak Bu memakai ilmu fiil dan fa'il? Saya ulang lagi ya Pak. Enggak, itu dulu saya tanya dulu. Ibu mau coba pakai ilmu nggak? Itu nggak, ilmu fiil dan fa'il? Belum berani Pak. Oh, kalau gitu enggak. Padahal itu mah nggak usah ditakutin kayak begitu. Ini kan kesempatan untuk menjadi makin terampil. Buat kalian mari perhatikan. Fiil fa'il pada bagian dari ayat ini yang terlihat dengan jelas ada pada ungkapan ja'ahumul bayinat. Oke? Mm-mm. Iya. Nah, dalam versi bahasa Indonesia, kira-kira ya, versi bahasa Indonesia, hum ini sebagai apa? Fa'il. Oke, Fa'il. bagus. Tuh. Saya tanya sebenarnya sih bahasa Indonesia, walaupun Pak Agam Kata ganti. cintanya dengan bahasa Arab, jawabnya Dan pakai bahasa Arab. Fa'il katanya. Oke, bagus. Yang lain, Subjek. yang lain? kata ganti. Subjek. Bukan kata apa, Bu. Sebagai Subjek. apa? Ini levelnya level 4 kalau begitu. Posisi kata di dalam kalimat. Kalau kata Subjek. ganti itu levelnya level 3, karena itu jenis kata. Ada Ingat. Subjek, Bapak. telah datang kepada mereka. Bagi objek, Pak. Sebagai objek. Alhamdulillah. Objek. Iya, dalam versi bahasa Indonesia, ja'a adalah Datang. predikatnya, Predikat. humnya adalah objeknya, al-bayinat adalah Keterangan. subjeknya. Nah, itu. Dalam versi bahasa Arab, al-bayinat sebagai Masbul bi. fa'il. Fa'il. Iya, fa'il ya. Sebagai fa'il. Oke, ingat nih. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Pertanyaan pemandu ya. Dalam rangkaian kalimat tadi, mana yang lebih dahulu muncul? Objeknya kah atau subjeknya kah? Subjeknya Pak. Setelah penjelasan datang pada mereka. Kalau itu dia subjeknya dulu. Objek. Apa yang muncul duluan? Objek. Penjelasan datang. Subjek Oke, dulu. masuk itu barang sekarang. Apa yang Ibu ingat? Kalau objek disebut duluan daripada subjek, dalam bahasa Indonesia bisa melahirkan makna. Ingat Ronaldo menendang bola. Bola Mana ditendang objeknya? pasif. Iya. Tuh. Pasif. Sehingga dalam bahasa Indonesia akan terasa ikatannya. Tuh. Coba, seperti orang-orang yang setelah apa? Orang-orang yang setelah Datang. Didatangi. Jadi kalau setelah datang mah nggak enak gitu kalau ibu bapak sih beda. Karena kita bicara tentang mereka, maka subjek, kita bicara Iya. tentang mereka. Setelah mereka didatangi. Nah, Penjelasan. gitu. Penjelasan. Bukti. Iya, setelah Bukti mereka didatangi bukti-bukti. Apa maksudnya didatangi bukti-bukti? Nanti bisa berkembang setelah mereka diberikan bukti-bukti yang jelas. Begitu jadinya. Kalau ini bukan majhul, Pak ya. Bukan majhul, bukan. Itu yang tadi kita kulik-kulik dari Ronaldo menendang bola. Gitu. Baik, silakan Pak Agam. Kalau ini sudah sampai pemahamannya, tidak ada pertanyaan tersisa, kita kembali ke Laptop. komentar pertanyaan Pak Agam. Pak Agam. Silakan Pak Agam. Ya, Pak Guru yang di menyebarkan itu kan nasyara. Menyebarkan yang milik saya apa milik Pak Agam? Ini yang teks, Pak Guru, teks buku ini. Oke, silakan.
Yang punya Itu kan saya ya. Nasron. Nasron ada Di alif. tempat saya tidak ada, Pak. Ada di atas Pak Guru. Iya, coba dilihat. Ini kok nggak ada ya Pak Guru? Di sini Tidak ada ada. Pak di tulisan ini. Di Mengapa suku ini. tidak ada? Mengapa tidak ada? Ini untuk menegaskan prinsip posisi ya, untuk menegaskan prinsip bahwa ciri kata isim adalah berubah-ubah bunyi akhirnya tergantung pada Posisinya dalam posisi kata itu di dalam kalimat. kalimat. Kalau kita lihat daftar kata ini, ada nggak posisi nasr di dalam kalimat? Tidak ada. Nggak Karena ada. itu belum dikasih bunyi akhir gitu. Itu versi ini. Kalau versi Pak Agam apa yang mau ditanyakan? Ya kalau di sini kan ada nih. Itu aja. Nah, Apa semacam. kalau di situ itu versi hafalan. Tuh, versi hafalan. Versi yang tidak menggabungkan antara pemahaman kata dengan posisi kata di dalam kalimat. Itu aja gitu. Gitu. Siap Pak Guru. Baik. Ada lagi yang lain? Iya, saya juga Pak Guru mau tanya ini. Iya, Ini silakan, masih Pak. di halaman yang sama itu kan ada tamrinat ya Pak. Ada Tamrinat. kata-kata ikro al-ayati. Kenapa tuh pakai ikro al-ayati ya Pak? Ya pakai kasro Pak. Kenapa nggak pakai? SPBU si kembar Okba Okbi. Mana tuh Pak? Apa SPBU. yang Bapak ingat Okba, Okbi? Apa yang Bapak ingat Okba, Okbi? Lupa Pak. Iya, Ibu Bapak yang lain ada yang ingat Okba, Okbi? Objek keterangan bunyi akhir bisa A, bisa I. Nah, itu Pak Tio. Objek keterangan bunyi akhirnya bisa A, bisa I. Tuh. Di sini objeknya adalah al-ayat, bunyi akhirnya I gitu. Ikro. Bisa, Pak? Enggak, kenapa enggak Ayata. ayata gitu? Pak Tio, mohon maaf Pak Tio. Mohon maaf ya. Bapak pakai kerudung apa pakai kopiah? Kopiah Pak. Hah? Kopiah. Iya. Apakah selalu pakai kopiah atau pada konteks tertentu? Kadang-kadang buka kopi. Nah, kira-kira begitu nanti jawabannya. Isi kata itu begini, begini, begini. Nanti akan kita bahas lebih lanjut pada posisi yang sudah memungkinkan dengan mempertimbangkan perjalanan pelajaran kita di kelas ini. Gitu. Belum sampai ya Pak ya levelnya. Belum sampai. Kita mah namanya juga bahasa Arab Qur'ani untuk orang awam ya, bukan untuk para ulama dan kiai gitu. Ya Pak. Mau tanya nih Pak Guru. Silakan. Dengan senang hati Bu Nurmaini. Ini kan lazina, berarti ini kan seperti orang menentukan jamak ya Pak Guru. Kemudian azim, ini kan di akhir daripada kalimat. Ya juga fungsinya sebagai apa nih Pak? Ya di akhir kalimat. Iya di akhir kalimat. Coba dikoreksi dulu pertanyaannya. Iya di akhir kalimat. Apa iya ya? Enggak kayaknya. Coba dilihat lagi Bu. Di akhir masuk penutup kalimat itu selalu pakai ya rata-rata kalau saya lihat Pak. Seperti ini azabun. Ibu, coba ini ya, coba Ibu ya. Ibu coba gunakan pemahaman yang Ibu miliki, gitu ya, pemahaman yang Ibu miliki terkait bentuk sifat.
Apa saja yang termasuk dalam bentuk sifat? Ya besar, azim. Ibu beda. Syuk. Baik ya. Nanti kalau Ibu ingat-ingat lagi ya, pelajaran keberapa nih Pak Guru? Dimulai dari pelajaran 13, 14, 15. Gitu. Kita bicara tentang bentuk sifat. Di antara bentuk-bentuk sifat itu ada yang bentuk sifat yang ditandai dengan penambahan ya, seperti rohima menjadi rohim, kaf ro mim menjadi karim, Qarib. qaf ro ba menjadi qorib, Qarib. jim mim lam menjadi jamil, Jamil. kaf tadi sudah, sod ghain ro menjadi sogir, Sogir. dan Sogir. seterusnya begitu. Azim. Pelajaran berapa tadi, Bu? Pelajaran ke-13. Iya, 13, 14, 15. Tapi kalau di Padang tidak ada 15 karena tumpah 5 bale. Nggak muat ya, 5 Pak balik. Guru. 5 kali Iya. kebanyakan. Oh, bahasa Padangnya 5 balik. Betul ya, Bu Nurmaini ya? 5 balik. 5 bale. Itu bale, ampe bale, 5 Kalau bale. saya makan yang ngertinya tamboce aja tuh. Baik, demikian Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah, menyenangkan, semakin membahagiakan. Dan bahagia kita sudah bergerak ya, bergeser dari pleasure menjadi happy ya. Jadi bahagia yang sejati. Kita genapi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Ibu Bapak sekalian.